bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu pernah berakhir. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sama-sama, haleluya. Tuhan, sungguh ku bersyukur karena kasih setiamu yang tak berlama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Selamat pagi, Shalom. Kita kembali lagi dalam
ibadah selamat pagi sahabat. Mari siapkan hatimu. Kita akan datang kepada Tuhan, memuji menyembah Dia. Mari bersatu dalam doa, bersyukur Tuhan buat semua berkat-Mu, perlindungan penyertaan-Mu atas kami. Kami boleh istirahat, tidur malam, dan pagi ini boleh bangun dalam keadaan sehat. Bersyukur, terima kasih. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik bagi kami. Terima kasih kami pagi ini datang kepadamu dengan ucapan syukur untuk semua yang Tuhan buat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, beri acaralah dalam ibadah pagi hari ini. Kami buka hati kami untuk menyembah Engkau, belajar firman-Mu. Terpujilah Engkau, demi nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari sembah Dia. Give them with the glory to hand. Give them to the Holy One. Give them because it's given Jesus Christ is our. Keep them with a grateful life. Keep them to the Holy One. Keep them to what is given Jesus Christ is our. Hati bersyukur pada Allah yang hidup. Syukur karena diberikan putranya Yesus. Hati bersyukur pada Allah yang hidup. Syukur karena diberikan putranya Yesus. Perbuatannya pada kita syukur. Kini yang lemah berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya karena
Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Terima kasih kalau Kau izinkan kami untuk bisa merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk pekan pencurahan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami tahu apa yang Kau inginkan dalam kehidupan kami. Paksakan kehendak-Mu dalam kehidupan kami, Bapa, sehingga jiwa kami, pikiran, perasaan, dan kehendak kami dipenuhi oleh kehendak-Mu, bukan oleh kehendak daging kami atau kehendak kami sendiri atau kehendak orang lain Tuhan. Ajari kami terus Tuhan tiap hari berjalan bersama dengan Engkau. Ajari kami tiap hari Tuhan, tiap hari mengucap syukur atas apa yang telah terjadi dan akan terjadi. Bapak, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk urapan-Mu yang luar biasa. Terima kasih untuk perkenanan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesembuhan, pendampingan-Mu atas semuanya Tuhan. Kami terus berdoa buat yang sakit Tuhan. Biarlah yang sakit disembuhkan bahkan sebelum masuk ke ruang operasi. Mujizat terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh berdoa Tuhan buat jiwa yang lemah. Buat roh yang mulai letih lesu yang lemah Tuhan. Biarlah Kau berikan kekuatan yang daripada-Mu saja Tuhan. Biarlah semua belenggu keterikatan kami Tuhan, apapun keterikatan kami, semua belenggu apapun Tuhan yang dalam kehidupan kami cabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan dalam pekan pencurahan Roh Kudus-Mu Tuhan di hari yang kedua, dan di mana besok kami akan beribadah juga sekaligus masuk dalam pekan pencurahan Roh Kudus hari yang ketiga. Kami percaya sesuatu yang besar Kau siapkan dalam kehidupan kami dan sudah terjadi. Terima kasih untuk hari yang penuh ucapan syukur, hari penuh kesembuhan, hari mujizat, di mana hari pengajaran pada pagi hari ini, di mana kami mengawali menyiapkan kami semua Tuhan, tubuh, jiwa, dan roh kami untuk menerima api kuasa-Mu, untuk nanti malam hadir Tuhan ke gereja, untuk sama-sama mengalami pekan pencurahan Roh Kudus hari yang kedua. Terima kasih untuk hari ini, dan biarlah hari ini Tuhan ajari hamba-Mu untuk berbicara dengan bahasa sederhana dan mudah dimengerti, dan biarlah ajari semua keluarga besar. Selamat pagi sahabat Tuhan yang mungkin ada di luar kota, luar pulau, bahkan sampai ke luar negeri, dimanapun kami berada. Kami sadar kami adalah keluarga besar, saling berinteraksi satu dengan yang lain, saling menguatkan, saling mendoakan, saling satu dengan yang lain, sama-sama bertukar pikiran. Bahkan kalau ada yang kami pertanyakan Tuhan, kami gak akan sungkan untuk bertanya, karena kami tahu di mana kami 2-3 orang berkumpul, Kau hadir dan Kau sungguh-sungguh memberikan jamahan-Mu buat keluarga besar kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang dikuatkan Tuhan, yang dihibur Dia, dibentuk, dicintai, dan diberkati, katakan dengan iman, amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat pagi. Hari ini kita hadir di hari Sabtu yang luar biasa, di mana hari ini kita masuk minggu yang cukup panjang, saudara. Minggu ini kita sudah mengalami banyak hal, dimulai dari hari Selasa, kita melakukan komsel online bersama. Hari Kamis kita ada ibadah kenaikan Isa Al-Masih, kenaikan Yesus Tuhan Yesus Kristus. Dan kita betul-betul paham bahwa apa yang harus kita lakukan pada saat kita diberikan kesempatan untuk kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Saya sudah sharing panjang lebar dengan tema jangan cuma lihat ke langit. Dan hari Jumatnya tanggal 15 kita mengalami pekan pencurahan Roh Kudus hari pertama, di mana kita sudah sama-sama melakukan sebuah pengurapan. Kita mengucap syukur, kita membangun api mezbah yang dimulai dari diri kita sendiri. Itulah, jangan pernah biarkan mezbah yang sudah kita serahkan, panjatkan kepada Tuhan itu, jangan pernah api mezbah itu dingin, tapi kita justru malah api mezbah ini menyala, saudara, untuk generasi-generasi mendatang. Dan juga hari Sabtu, hari ini kita ada di Selamat Pagi Sahabat. Kalau saya disuruh memberikan tema, hari ini saya sharing dengan tema Roh Kudus tidak tinggal di tempat yang ramai, saudara. Dia tinggal di hati yang memberi ruang. Pagi ini adalah sebuah intro, sebuah permulaan sebelum kita masuk kepada nanti sore
pukul 6 bersamaan dengan ibadah LYC, Lentera Youth Community. Kita akan menerima api yang memulihkan, saudara. Kita belajar supaya kita tahu bahwa nanti malam ini kita melalui apa yang namanya api pemulihan. Apa yang dipulihkan, nanti malam kita sama-sama belajar. Kita sudah belajar tentang apa arti api mesbah. Nah, besok saya akan membawakan selama 2 kali ibadah. Kita ibadah jam 9 pagi dan ibadah jam 5 sore. Saya akan bicara mengenai api kuasa, di mana kita sudah dipulihkan. Nanti sore kita sama-sama belajar menerima Roh Kudus melalui api kuasa, dan nanti sore kita akan belajar tentang api kuasa, di mana saya akan sharing 2 kali ibadah, saudara. Ibadah pagi dan ibadah sore. Saya besok akan sharing tentang jangan hanya punya hubungan, tapi kita hiduplah dalam keintiman, karena kita mengalami yang namanya api kuasa. Nah, hari ini izinkan saya sharing, saudara, dari apa yang saya coba gumulkan untuk pagi hari ini, untuk menyiapkan kita semuanya masuk pada pekan perayaan pencurahan Roh Kudus nanti malam, hari yang kedua. Kita sama-sama tahu bahwa memiliki Roh Kudus itu tidak sama dengan hidup dipimpin Roh Kudus, saudara. Yang paham katakan, saya mulai paham. Kenapa, saudara? Kalau semua orang Kristen mereka mengaku sudah berbahasa roh, sudah berbahasa lidah, saya punya Roh Kudus di dalam saya, tapi kalau Anda tidak hidup sesuai dengan pimpinan Roh Kudus, saya hanya mengingatkan, memiliki Roh Kudus itu tidak sama dengan hidup dipimpin Roh Kudus. Punya Roh Kudus itu tidak sama dengan intim dengan Roh Kudus, tidak sama. Itulah kenapa kalau saya disuruh membuat sebuah tema kecil, yaitu subtema, banyak orang tuh punya aktivitas rohani, saudara, ya, sampai capek, ya kan, pelayanan sampai lemes, ya kan, belum lagi banyak godaan, ya kan. Enaknya lebih baik melayani di gereja besar atau aku tetap di sini ya. Wah, kalau gereja besar langsung berangkat, saudara. Tapi kalau gerejanya belum besar, aku butuh peneguhan dulu. Nah, banyak orang tuh bingung dengan aktivitas rohani, sehingga hatinya tuh tidak sesuai dengan apa yang dipimpin roh, tapi sesuai dengan pikirannya sendiri, saudara. Itulah kenapa banyak orang itu punya aktivitas rohani, tapi mengizinkan dirinya nggak punya keintiman rohani. Padahal kan dimanapun kita ditempatkan, kan kita nggak bisa protes. Kalau disuruh milih secara daging, ya ngapain juga saya jadi pendeta? Ya buat apa gitu kan? Tapi kan saya nggak bisa, saudara. Saya menundukkan diri saya tahu panggilan kita masing-masing. Saya belajar nanti hari Minggu, saya akan cerita, bahkan Raja Saul saja kalau hidupnya tidak mau dipimpin Roh Kudus, Tuhan cabut panggilannya, digantikan oleh yang lain, saudara. Nanti besok saya akan sharing hari Minggu, saudara. Bahkan panggilan Raja Saul aja, yang dia menggunakan panggilan itu tidak sesuai dengan tempatnya, dia malah melakukan sesuatu yang bukan panggilannya, Tuhan bisa menggantikan dengan orang lain, saudara. Itulah kenapa kita sama-sama belajar. Ini berkaitan langsung dengan nanti malam. Anda hadir, siapkan hati Anda, saudara. Kita akan mengalami api pemulihan, pekan pencurahan Roh Kudus nanti malam, saudara. Kenapa banyak orang Kristen itu lelah? Kan itu pertanyaannya. Kenapa banyak orang Kristen itu lelah, kosong, dan mati rasa? Kalau dipikir mati rasa karena nganggur, oh jangan salah, saudara. Nggak ada dari kita tuh yang suka nganggur, saudara. Senganggur-nganggurnya orang aja pasti ada kegiatan kok, main game, ya kan, nongkrong, ya kan. Nggak ada orang yang seneng cuman di dalam kamar nggak ngapa-ngapain, pasti ada kegiatan dia lakukan di dalam kamar. Nah, sekarang kalau kita banyak kegiatan nih, saudara, ya, tapi kita sebagai orang Kristen tuh lelah, kosong, mati rasa. Jawabannya adalah karena Roh Kudus ada dalam mereka, tapi tidak diberi ruang untuk memimpin. Itu jawabannya. Saya sudah bahasa roh, Pak. Puji Tuhan, haleluya. Saya nggak kurang-kurang berdoa, Pak. Bahkan saya punya impian apa, saya doakan. Saya tumpang tangan impian saya. Tapi karena nggak terjawab-jawab
impian saya, give up saya. Terus motivator berkata, don't give up. Sebentar, saudara. Itu impian digerakkan Roh Kudus atau impian digerakkan pikiran kita? Betul nggak? Coba Canda jawab. Betul nggak, saudara? Ya kalau nggak digerakkan Roh Kudus, Tuhan mau kasih ya itu puji Tuhan. Kalau nggak Tuhan nggak kasih, pasti ada sesuatu yang Tuhan siapkan. Artinya ya tunggu dulu. Kalau buat saya sih nggak efektif dan nggak efisien. Ngapain bergulat dengan pencipta kita? Ya capek lah. Anak kita minta diberikan mobil sport. Mobil di remap mesinnya. Dibuat yang keren sekali. Tapi Anda tahu orang ini panasan. Anda kasih. Mobil Anda kasih uangnya. Gak mungkin kan? Kan bunuh diri kalau Anda ngasih. Membunuh anak Anda sendiri. Gak mungkin kan? Karena pikirannya mintanya gitu. Gak bisa tuh, saudara. Makanya kenapa orang tuh doa kadang-kadang tuh kosong. Mati rasa. Kenapa? Karena dia doa, minta, ngeklaim. Dalam nama Yesus, puasa, bahasa roh sesuai dengan keinginan dia pribadi. Saya harus jawab, itu tidak efektif dan tidak efisien. Karena Roh Kudus ada di dalam mereka, tapi tidak diberi ruang untuk memimpin. Kalau hati ini mulai memberi ruang kepada Roh Kudus pagi hari ini, di pekan perayaan Roh Kudus 10 hari, saudara. Saya tidak berkata Anda yang datang tuh karena belum pernah terima Roh Kudus, tidak, saudara. Tapi kita datang itu merayakan 10 hari pencurahan Roh Kudus bukan karena kita belum menerima Roh Kudus atau kita jemaat baru, bukan. Anda mungkin sudah jemaat lama puluhan tahun sejak GPI Lampir Tengah Raya 26 yang lalu belum ada apa-apanya, mungkin Anda sudah bergereja, saudara. Tapi saya ingin mengingatkan, selama 26 tahun ini, apakah kita dipimpin oleh Roh Kudus? Jadi pagi ini, hati Anda mulai memberi ruang kepada Roh Kudus, maka api pemulihan itu mulai menyala, dimulai dari pagi hari ini. Pagi hari saat selamat pagi sahabat, keluarga besar selamat pagi sahabat, pembuka hati. Nanti malam kita akan mengalami api pemulihan itu turun dari Bapa, dari Roh Kudus. Hari ini saya sangat merasa dengan kuat sekali Tuhan taruh satu kalimat sangat kuat di hati saya. Banyak orang Kristen itu punya jadwal ibadah, punya lagu rohani yang hits, punya ayat hafalan. Tapi maaf saudara, maaf. Tapi kehilangan hadirat Tuhan. Kenapa? Karena kita sibuk mengundang Tuhan masuk. Sibuk mengundang Tuhan masuk tapi nggak pernah memberi Tuhan ruang untuk tinggal. Jadi begitu masuk, kita setir Tuhannya, tidak diizinkan memimpin kita, sehingga kita merasa kok nggak dijawab-jawab ya, akhirnya sibuk lagi buat jadwal mengundang Tuhan masuk lagi. Sibuk lagi buat jadwal mengundang Tuhan masuk lagi. Gak pernah memberi Tuhan ruang untuk tinggal. Dan ini saya tidak datang untuk menghakimi siapapun. Saya datang pagi hari ini sharing dengan segala kerendahan hati. Dan kita sama-sama refresh. Di tahun 2026 kita bisa punya waktu untuk merenung. Kita bisa bertanya kepada diri kita yang paling dalam, sudah berapa waktu kita buang, saudara. Dan sampai hari ini kita sadar ternyata Tuhan belum selesai dengan hidup Anda dan saya. Yang setuju katakan yes. Yang pertama yang mau saya sharingkan, orang Kristen itu bisa punya Roh Kudus tapi nggak hidup bersama-sama dengan Dia, saudara. Roh Kudus diterima saat kita menerima keselamatan dari Yesus. Tapi belum tentu berjalan dalam Roh Kudus. Anda telah memberikan hati Anda kepada Tuhan Yesus.
Dan Roh Kudus ada dalam satu paket keselamatan. Ketika kita bertobat, percaya, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menerima satu paket. Dikatakan bertentangan dengan apa yang diyakini banyak orang. Roh Kudus itu pada awalnya datang dalam hidup kita ketika Anda tuh berserah kepada Tuhan Yesus. Jadi sebenarnya kita tuh sudah berserah kepada Tuhan Yesus, bertobat, Roh Kudus itu sudah datang awalnya dalam hidup kita. Bukan ketika kita menerima karunia bahasa roh, bukan. Saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tuh Roh Kudus sudah datang awalnya. Bukan saat kita hanya terima bahasa roh. Kalau hanya terima bahasa roh, bagaimana dengan gereja yang belum bisa bahasa roh, belum terima bahasa roh, saudara? Anda harus mengerti bahwa hal diselamatkan dan punya Roh Kudus itu tidak berarti bahwa kita telah hidup berjalan bersama Roh Kudus. Belum tentu soalnya. Hidup berjalan dengan Roh Kudus itu berarti mengenal Dia dan hidup bersama Dia, saudara. Dengan bangun hubungan pribadi, saudara. Dan semakin hari semakin dekat kepada Yesus, pada Tuhan kita, pada Roh Kudus. Nah ini loh masalah generasi sekarang ini, masalah generasi hari ini. Kok bisa, Mak? Karena kita kalau mau belajar tentang Roh Kudus, kita tinggal buka YouTube apapun, Anda bisa belajar tentang Dia, tentang Tuhan lewat pengalaman orang lain. Zaman YouTube belum ada, kita bingung cari bukunya, saudara. Mahal pun kita beli. Sekarang gratis, saudara. Ya. Nah, karena gratis inilah malah jadi masalah di generasi sekarang ini. Kita punya akses internet tanpa batas kuotanya. Loh, banyak kuotanya, murah. Tapi kehilangan akses hadirat Tuhan. Nah, ini yang kita harus kita pahami, saudara. Kita tahu banyak konten, banyak, tapi tidak tahu suara Roh Kudus yang mana yang suara itu buat saya. Tidak tahu. Karena terlalu banyak distorsi yang masuk ke telinga kita. Dan ini mengejutkan, ternyata orang bisa melayani. Minggu lalu saya sharing tentang kita ini masuk kategori murid yang mana. Yang 5.000 yang habis terima mujizat. Wah, aku murid Yesus, aku terima mujizat, aku mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Atau kita sudah mulai masuk yang 70 murid dalam pelayanan, dibagi-bagi kelompok. Atau kita mau masuk yang 12 murid inti, 12 rasul. Atau kita masuk yang lebih dalam lagi, itu lingkaran terdekat. Petrus, Yohanes, Yakobus. Dan saya mengejutkan waktu dibukakan mata rohani saya, ternyata orang tuh bisa melayani, bisa menyanyi, datang gereja, aktif rohani, melayani banyak, saudara, keliling-keliling melayani banyak. Dari rumah duka sampai orang-orang yang membutuhkan, yang hidupnya mungkin mohon maaf cuman contoh, di kolong-kolong jembatan, hidup dalam garis kemiskinan. Anda aktif, ya. Tapi ternyata saya bisa paham tetap jauh dari Roh Kudus. Nah itulah kenapa, karena kita punya Roh Kudus, saudara, berbeda dengan dipimpin Roh Kudus. Mari kita lihat Roma pasal 8 ayat 14. Roma pasal 8 ayat 14 dikatakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Perhatikan baik-baik, bukan yang tahu ayat atau hafal ayat. Saya sangat menghargai orang yang menghafalkan ayat sampai ribuan ayat luar kepala. Sampai orang ngomong dia Alkitab berjalan. Itu that's great. Saya nggak hafal, saudara. Bukan yang tahu ayat, bukan yang aktif pelayanan, perhatikan baik-baik, tetapi yang dipimpin. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Generasi ini tidak kekurangan hiburan. Betul, saudara ya? Cari hiburan apa? Di rumah, di kos,
dimanapun tidak akan kekurangan hiburan. Generasi ini kekurangan hadirat Tuhan. Mari kita lihat Kisah Para Rasul 3 ayat 1-8. Anda akan paham apa yang saya sharingkan. Kisah Para Rasul 3 ayat 1-8 dikatakan, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu jam 3 sore, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Perhatikan baik-baik ayat 2. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu, perhatikan, diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah. Letaknya dekat pintu gerbang mana saudara? Bait Allah, bukan gerbang diskotik, bukan gerbang pelacuran, bukan. Gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah. Untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ayat 3. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, dikatakan ia meminta sedekah. Ayat 4, mereka menatap dia dan Petrus berkata, pandanglah kami. Bahasa Semarange, lihat ke saya, pandang saya. Bahasa Surabaya ini, tonton nang aku, lihat. Itu orang Surabaya kan rada kasar, bahasanya kan ceplos, tajam. Ayat 5, lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat harapan apa saudara? Dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Ayat 6, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Berarti Petrus tahu tuh yang diharapkan dikasihkan apa? Emas kah? Perak kah? Duit kah? Petrus tahu, bukan nggak tahu, langsung disekak di depan. Emas dan perak tidak ada padaku. Berarti kan belakangnya. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, bangkit dan berjalanlah. Saya renungkan ini, saudara. Itu masuk ke hati saya tuh sebuah rema yang kuat untuk generasi ini, saudara. Banyak orang-orang yang bertahun-tahun ikut Kristen, gereja penuh. Tapi kenapa mereka kosong? Yang 7, saudara. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan pergelangan kaki orang itu. Ayat 8, ia melompat berdiri lalu berjalan ke sana kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah sambil berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Saya berikan bagian kedua yang saya sharingkan di kitab Kisah Para Rasul yang saya sharingkan baru 2 ayat nih saudara. Ayat yang pertama tadi dan yang kedua yang kita baca. Saya berikan sebuah penekanan gini. Gerbang indah tapi hidupnya lumpuh. Buat apa saudara? Mohon maaf kalau Anda sesak nafas. Zzz. Pak Pendeta nek ngomong kok nyelekit ya. Bukan nyelekit saudara. Ini saya ngomong apa adanya. Nah, kenapa kalau Anda dengarkan YouTube GP Lambert Tengah Raya ini yang pagi hari jam 5, kalau itu Anda mengalami sesak nafas dan sangat gak enak di sini, nanti malam datang setengah 7. Tapi kalau Anda mendengarkannya besok, ya enggak apa-apa, enggak ada kata terlambat. Karena besok kita bisa ibadah. Senin masih ada pekan pencurahan Roh Kudus terus sampai 10 hari. Tidak ada kata terlambat. Saya tadi pagi waktu membaca ini nangis. Ada orang lumpuh duduk di gerbang indah. Perhatikan baik-baik. Gerbangnya indah. Hidupnya tidak indah. Dan hari ini banyak orang kayak gitu kan. Instagramnya indah. Story-nya indah. Senyumnya indah. Tapi batinnya tanda petik belum tentu. Bahkan batinnya tanda petik
lumpuh. Dia dekat bait Allah, tapi tidak masuk hadirat Allah. Dia dekat suasana rohani, tapi tidak mengalami pemulihan. Aneh kan? Saya waktu Roh Kudus kasih gambaran, saya diam cukup lama. Benar juga ya. Dekat suasana rohani, tapi tidak mengalami pemulihan. Anda dan saya butuh api pemulihan. Itulah kenapa tinggal dekat gereja, bahkan tinggal di gereja sekalipun Anda dapat fasilitas pastoral lah, ada mes lah. Dekat gereja Anda tinggal, bahasa Semarangnya tinggal melaku sikil, tinggal jalan kaki, tidak otomatis dekat Tuhan. Ada orang setiap minggu duduk di gereja, tapi hatinya sudah mati rasa. Sudah lama tidak menangis dalam doa. Sudah lama tidak lapar akan Tuhan. Sudah lama, tidak dengar suara Tuhan. Roh Kudus tidak mau jadi tamu Anda. Dia Tuhan kita, ngapain jadi tamunya kita, saudara? Roh Kudus bukan tamu mingguan. Monggo, bareng-bareng lenggah rumiyin sekecaaken mau minum apa. Bukan gitu, bukan tamu, saudara. Dia tidak mau hanya dikunjungi hari Minggu. Roh Kudus maunya tinggal. Dia mau memimpin. Dia mau berjalan bersama kita. Hidup berjalan dengan Roh Kudus itu artinya kita mengenal dan hidup bersamanya. Kenapa Roh Kudus tidak tinggal di tempat yang ramai? Dia tinggal di hati yang memberi ruang. Banyak orang itu ngundang Roh Kudus seperti orang ngundang wifi. Apa istilahnya? Wifi-nya, nyari wifi istilahnya apa? Connect ke wifi setempat. Login, tanya password. Sini ada wifi-nya nggak ya? Oh, ada. Saya scan dulu ya. Iya. Banyak orang ngundang Roh Kudus itu seperti orang mengundang wifi. Datang saat perlu, dicari saat darurat. Bahkan sekarang tuh ya, Anda boleh ketinggalan tas, kan? Nggak marah. Dompet ketinggalan, nggak marah. SIM, STNK ketinggalan, nggak marah. Dompet apa hilang, uang apa, ketinggalan, nggak marah. Tapi kalau handphone, nggak ada wifi-nya, kuotanya pun tak ada, sudah blank spot, tegang. Tuhan berkata, aku bukan sinyal sementara. Tuhan berkata, aku ini Bapakmu. Nah, kenapa hari ini saya percaya ada api Tuhan yang mau mulai dinyalakan kembali? Pertanyaannya, apakah Anda mau? Bukan api emosi, bukan api suasana, bukan, tapi api pemulihan, saudara. Saya dan Anda butuh api pemulihan. Dan api itu dimulai sekarang. Bukan di mimbar. Bukan nanti malam pas di mimbarnya, tapi dari sekarang pagi ini. Itu bisa ada api yang mulai menyala kalau di hati kita tuh ada yang memberikan ruang. Roh Kudus tidak tinggal di tempat yang ramai. Dia tinggal di hati yang memberi ruang. Mari kita doa sebelum kita nutup menyiapkan hati kita. Sebelum kita doa, mari kita dengarkan satu pujian.
kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami sibuk. Ampuni kami kalau selama ini kami merasa kami sudah berdoa, kami sudah mengenal Engkau, kami sudah merasa dekat ke gereja, tapi kami baru sadar beberapa kali, bahkan beberapa saat, kami baru sadar bahwa kami juga terkadang jauh dari hadirat-Mu ya Tuhan. Pulihkan kami Tuhan. Roh Kudus, kami enggak mau di tahun 2026 ini hanya mengenal tentang Engkau. Kami mau Tuhan, Kau ajar Tuhan untuk berjalan bersama Engkau. Dalam nama Yesus, yalah mulai hari ini, mulai pagi hari ini, kami mau api pemulihan itu Tuhan. Kami sadar pada saat kami mengalami ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus, dan kami masuk Tuhan pada pekan pencurahan Roh Kudus, festival kuasa ilahi menyadarkan kami, menusuk hati kami Tuhan, dan kami tidak mau kehilangan apapun Tuhan. Kami hanya mau Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dan bila kami berdoa Tuhan buat semua jemaat online Selamat Pagi Sahabat yang pagi hari ini, bagi Anda yang mengalami kesakitan, Anda butuh untuk didoakan, taruh tangan kananmu pada bagian tubuh yang sakit. Izinkan saya berdoa. Bapak, kami sungguh-sungguh berdoa buat tangan-tangan yang diletakkan di tempat bagian yang sakit Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kuat kuasa-Mu Tuhan buat mereka. Sembuhkan mereka Tuhan, sembuhkan mereka. Apapun yang tidak pada semestinya
semua gejala-gejala yang tinggi, apapun hipertensi, sumbatan-sumbatan, semuanya normal dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, sumbatan itu bisa lepas dalam nama Yesus Tuhan. Lancar Tuhan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Baik apapun penyakit yang Tuhan, dari penyakit berat Tuhan sampai penyakit ringan Tuhan. Karena Kau tidak memberikan kesakitan Tuhan. Kau tidak merancangkan kesakitan Tuhan. Tapi kami sendiri yang salah jalan karena kami tidak seimbang dalam apa yang kami atur dalam kehidupan tubuh kami Tuhan. Sehingga tubuh kami gak mampu menerimanya. Dan kami tahu kami punya Tuhan yang luar biasa. Dan bagi hari ini sungguh berdoa Tuhan. Izin kami punya waktu Tuhan. Kalau Kau izinkan kami punya waktu untuk memuji dan menyembah-Mu, melayani Engkau, kami mau sembuh dan kami akan melayani Engkau Tuhan. Dan biarlah semua yang ada di kota Semarang Tuhan, kami berdoa supaya api lawatan, api pemulihan, api kuasa-Mu Tuhan hadir Tuhan, api mesbah-Mu Tuhan hadir buat kota Semarang. Kami juga berdoa buat Indonesia Tuhan, buat kota-kota yang ada di Indonesia Tuhan, dalam nama Yesus. Dan kita percaya semua apa yang terjadi Tuhan, perang yang Kau izinkan terjadi, semua segera sesuai dengan kehendak-Mu saja. Biarlah kehendak-Mu saja yang boleh terjadi. Biarlah kami semua diajari oleh punya hati yang mau bertobat. Kami juga berdoa buat semua pemimpin-pemimpin negara Tuhan untuk bertobat Tuhan, takut akan Tuhan. Semua pemimpin dari presiden, wakil presiden, para menteri, semua pejabat-pejabat Tuhan, semuanya tutup bungkus dalam nama Yesus Tuhan. Kau berikan kesehatan, Kau berikan kepercayaan, tanggung jawab, bahwa mereka bertanggung jawab pada Tuhan dan sesama. Dan pagi hari ini Tuhan, izinkanlah kami menerima berkat Tuhan dengan mengangkat kedua tangan kita. Aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan beri Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayap-Nya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan pernah menimpa kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkati dan dijawab segala pergumulanmu, diberkatilah setiap langkahmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kemanapun kita keluar dan masuk, pergi dan pulang, mendapatkan perlindungan dari Allah yang Maha Tinggi. Biarlah kebenaran jadi barisan depan kita dan kemuliaan alam jadi barisan belakang kita. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan kita semua yang percaya katakan dengan iman, amin, amin, amin. Saya minjam tangan Anda, menginjam jempol Anda. Kalau Anda merasa dikuatkan, Anda bisa share, Anda bisa like, Anda bisa share pada teman-teman membutuhkan. Mereka mengalami kekosongan dalam kehidupan, apalagi mereka yang belum mengenal Yesus. Yang sudah mengenal Yesus pun yang mereka kosong, mereka hampa, mereka mulai down. Ingatkan mereka, Anda tidak perlu lagi bingung, Anda tinggal share di zaman sosial media ini. Anda juga bisa bersaksi, saudara. Anda bisa hubungi tim sekretariat, hubungi telepon yang terdaftar di layar YouTube Anda. Baik itu telepon hotline maupun telepon PSTN, GBI, Lambert Tengaraya. Sampai ketemu besok, kita akan sama-sama masuk di Pekan Pencurahan Roh Kudus hari yang ketiga. Kita sama-sama belajar dan kita tahu semua yang dari Tuhan pasti terjadi. Dan jangan pernah Anda memaksakan kehendak kita, karena kita akan capek dan lelah. Biarlah Tuhan yang mengambil alih semuanya. Dan jangan pernah keluar dari panggilanmu. Saya besok akan sharing kenapa kalau orang dikasih panggilan Anda melakukan yang lain-lain bukan sesuai yang dipanggil, itu urapan akan diambil semuanya dan akan diberikan pada orang lain yang punya panggilan, yang mau seturut dengan kehendak Bapa. Hati-hati dalam melangkah, selalu bersyukur dengan Dia karena didikannya itu selalu baik adanya. Terima kasih, salam sayang saya buat keluarga Anda di rumah. Sampai ketemu besok. Tuhan Yesus memberkati. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar,
perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti